Sekarang mari kita lihat firman Tuhan dengan topik berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Katakan kiri kanan saudara, menjaga lidah itu sangat penting. Haleluya. Dikatakan di sini saudaraku, jaga lidah terhadap apa yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini, kita umur panjang, dan kita menikmati hal-hal yang baik. Yang mau menikmati hal-hal yang baik, katakan saya. Kuncinya di sini dikatakan, jaga lidah terhadap yang jahat, dan jangan suka ucapan-ucapan yang menipu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Mari kita lihat beberapa dosa lidah yang harus kita hindari. Di ayat 14 tadi dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita lihat dosa lidah ini. Saudaraku, yang pertama yang harus kita hindari adalah lidah yang suka berdusta. Saya baca ayat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Apa yang dibenci Tuhan? Perhatikan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian itu Tuhan sama memandangnya seperti orang menyembah Tuhan yang lain. Menyembah berhala. Jadi bagi Tuhan, dosa lidah sama dengan menyembah berhala. Tuhan keji, Tuhan jijik, Tuhan benci. Dikatakan di sini apa yang dipandangnya benci dan dia menjadi kekejian bagi hatinya. Dikatakan mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, pembunuh lainnya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi Tuhan keji melihat orang yang seperti ini. Yang kita pelajari hari ini mengenai lidah. Berdusta. Berdusta kepada Tuhan, berdusta kepada sesama, berdusta kepada diri sendiri. Alkitab berkata, kita harus jujur, tidak menipu, tidak berdusta. Ada banyak orang berpikir bahwa menjaga ucapan itu ya berbicara dengan kalem, lemah lembut, adem ayem. Namun justru para penipulah yang bermulut manis seperti itu. Manis mulutnya tapi di dalam menikam. Itu penipu. Saudaraku, jadi bukan sekedar kalem, manis, lembut dan semacamnya. Orang yang mulutnya misalnya asbun. Apa itu asbun? Gak tahu apa-apa, asbun aja. Ada mulutnya asma. Bukan. Asal mangap. Ada mulutnya asbak. Mungkin bahasa di sana itu ya, asal nyablak. Kalau bahasa kita ceplas-ceplos. Gak berpikir panjang. Dan orang yang asbun, asma dan asba ini suatu saat pasti akan kena batunya. Itu sebabnya kita harus jaga. Haleluya. Orang munafik, dia berusaha menutup-nutupi ucapannya supaya kelihatan baik. Kenapa dijaganya? Menjaga hubungan. Nanti kalau ku bilang retak hubungan. Padahal dia tahu bahwa seseorang itu sedang dalam bahaya. Tetapi tidak mau memperingatkan dengan alasan biar Tuhan saja yang urus. Kalau kita tahu orang berdosa harus kita tegur. Jangan karena mau menjaga nanti retak hubungan lalu gak berani negur. Padahal kita tahu itu salah. Dia sedang berada dalam bahaya. Kalau karena teguran itu dia menjaga jarak dengan kita, enggak masalah. Yang penting Tuhan berkenan. Haleluya.
Amsal 27 ayat 5 berkata, di depan ini sepertinya di saya kurang kuat. Ya, mungkin saudara bisa tapi di depan kurang kuat. Agar Pak Gembala tolong ya. Nah, dikatakan di sini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Haleluya. Dan Amsal 27:6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dulu saya punya teman hamba Tuhan seperti ini. Dia jumpa pimpinan cium kiri kanan, tapi dia yang paling malas orangnya. Dia yang paling suka terlambat. Dia yang paling ngata-ngatai. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara salahkah cipika-cipiki? Enggak, tapi jangan menikam dari belakang. Ini karakter-karakter yang harus diubah. Amin. Ucapan tegas dan keras yang mengandung kebenaran jauh lebih berarti dibanding perkataan lemah lembut yang penuh kemunafikan. Haleluya. Pelan-pelan saya ya, supaya kita semua berubah. Amin. Demi hidup kita, karena dikatakan tadi supaya kita bisa menikmati hidup, umur panjang, dan menikmati hal-hal yang baik. Jaga lidah. Yesus berkali-kali bersikap tegas dan keras terhadap murid-muridnya. Maka gak heran di Yohanes 6 ayat 60 itu, sesudah mendengar semuanya itu beberapa bulan lalu disampaikan, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Karena murid-muridnya pengen yang enak-enak saja. Tapi Tuhan berkata, sangkal diri pikul. Banyak yang terkejut dengan perkataan-perkataan Yesus yang seringkali tajam. Tajam dalam membongkar dosa dan menyampaikan kebenaran. Jadi sejak zaman Yesus pun, Yesus sering mendapat kecaman karena ia bersikap tidak toleransi terhadap kemunafikan. Namun kebenaranlah yang selalu diucapkannya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain itu dari si jahat. Makanya dibilangnya kepada orang ahli Taurat itu, kau seperti kuburan katanya. Di luar cantik, di dalam tulang belulang. Keras itu. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan jangan berdusta. Dosa lidah yang berikutnya yang harus kita hindari, lidah yang menghancurkan hati. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada di sini lidahnya seperti tikaman pedang? Tetapi lidah orang bijak mendatangkan, haleluya. Saudaraku, mulut, lidah seperti tikaman adalah lidah yang suka menyerang orang lain. Suami menyerang istri dengan cakap kasar, sebaliknya istri menyerang suami. Atau orang tua menyerang anak, anak menyerang orang tua. Saudaraku, saat sesuatu membuat kita marah, sesuatu itu membuat kita tidak menerima, atau kita tersinggung, malah disalah mengerti, bahkan difitnah, lebih baik kita berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan daripada mengucapkan hal-hal yang menghancurkan hati orang. Berdoa lebih baik, berdiam diri lebih baik sampai kemarahan itu berlalu. Jangan sampai kita menyesal karena perkataan kita saat kita marah menyebabkan luka. Luka yang dalam, baik pada orang lain dan mungkin bagi hidup kita sendiri. Kalau saudara marah, tersinggung, atau disalah mengerti, difitnah, Yesaya 26 ayat 20 berkata begini,
Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu. Jangan jumpai orangnya lalu maki-maki. Masuk kamarmu, tutup, berdoa sampai amarah itu berlalu. Sehingga kalau jumpa orangnya sudah bisa tersenyum. Haleluya. Itu maksudnya menata hati untuk bisa menghadapi masalah. Tata hati kita. Haleluya. Jadi kalau ada seseorang berdiam diri, jangan langsung kita tuduh tidak peduli. Dia menata hatinya bagaimana menghadapi masalah ini. Haleluya. Haleluya. Semua kita dibentuk. Yang menunggu dibentuk, yang ditunggu juga dibentuk. Yang menunggu dibentuk untuk sabar, yang ditunggu dibentuk menata hati. Itulah anak-anak Tuhan seharusnya. Haleluya. Semalam saya katakan di muda-mudi, kalau cinta pasti kau sabar. Yang cinta Tuhan katakan saya, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi jangan hancurkan hati orang dengan lidah kita ini yang suka menikam. Yang ketiga dosa lidah yang harus kita hindari, lidah yang mengutuk. Roma 3 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Lidah yang penuh dengan sumpah serapah atau kutuk, itu akan menyebabkan keburukan pada yang memperkatakannya, juga kepada orang yang dikutuknya. Kecuali yang dikutuk itu adalah orang yang tahu peperangan rohani, maka sumpah serapah pun, kutuk apapun tidak akan kena. Maka saya dan saudara tahulah peperangan rohani. Haleluya. Sehingga kalau ada saudara dengar kutukan, ada saudara dengar sumpah serapah, karena saudara tahu peperangan rohani, hal itu tidak menembus kepada saudara. Karena kitab Yesaya berkata, setiap senjata yang ditempa terhadapmu tidak akan mengena. Di jalan misalnya saudara salah jalan, disumpah serapai orang. Dikatakan nama binatanglah saudara, tapi kalau saudara tahu peperangan rohani, dalam nama Yesus aku tolak ucapannya. Haleluya. Selanjutnya dosa lidah yang harus kita hindari, lidah yang suka gosip. Yang suka bergosip katakan saya. Wah, rohani semua ya. Imamat 19 ayat 16 berkata begini. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jadi jangan suka nongkrong di kedai untuk menggosip ya. Kalau di kedai menginjil gak apa-apa. Tapi kalau menyebarkan fitnah, si anu begini, si anu begitu, jangan. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Jangan suka menyebar gosip, amin. Amsal 10 ayat 31 berkata begini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Jadi penggosip itu lidahnya bercabang. Mungkin gak kita lihat cabangnya, tapi itulah kata firman. Suka menyebar-nyebar yang tidak benar. Itu penggosip. Dan dikatakan lidah bercabang akan dikerat. Tahu kerat? Tahu ya? Ngeri itu. Hindari, amin. Hindari, amin. Dosa lidah berikutnya, lidah yang terbiasa bertengkar. Amsal 21:19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Dan ibu-ibu di sini pendamai semua, suka mendamaikan keluarga, suka mendamaikan tetangga. Jadi
Tuhan tidak berkenan kepada orang yang bertengkar. Tuhan tidak berkenan kepada kepintaran berdebat. Walau kita menang berdebat, Tuhan gak suka. Dikatakan di sini lebih baik tinggal di padang gurun. Mari kita semua jadi pendamai. Karena Yesus juru damai ada di dalam hati. Selanjutnya, dosa lidah apa yang harus kita hindari? Lidah yang berkata sia-sia. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula. Jenis perkataan sia-sia itu seperti perkataan kotor. Kalau kita orang tua geram sama anak kita, mungkin dia malas-malasan main handphone. Tahan lidah kita. Jangan berkata sia-sia dengan berkata, kalau begini kau, apalah masa depanmu? No, itu ditangkap oleh iblis. Kalau begini kau miskinlah kau nanti. Jangan, tahan lidah. Jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Haleluya. Bisa dirotan, tapi mulut jangan bicara hal-hal yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan yang sombong. Perkataan yang sembrono. Saudaraku, lidah ini bisa membuat kita intim dengan Tuhan, bisa juga menjauhkan kita dari Dia selama-lamanya. Maka dikatakan tadi, janganlah kita berkata-kata jahat, sia-sia. Haleluya. Kadang kita memang terpancing. Kalau lagi marah bisa apa saja keluar dari lidah ini. Tetapi kita harus menghindari hal itu. Miskinlah kau nanti, nggak tahu apalagi nanti hidupmu. Jangan pernah berkata begitu, itu ditangkap oleh setan. Dan dosa lidah terakhir yang harus kita hindari adalah lidah yang menimbulkan perpecahan. Amsal 6 ayat 12 sampai 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya. Apa maksudnya mengedipkan mata? Jadi salah main mata. Misalnya gini, ada saudara kumpul 3 orang. Lalu satu agak lain lah misalnya. Lalu saudara kedip mata dengan yang lain, berbohong kepadanya, itu dia. Kalau mengedipkan mata karena cinta gak apa-apa. Haleluya. Tapi jangan karena ada niat yang tidak baik di dalam. Jangan bilang misalnya. Ya, saudaraku, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, hati-hati. 1 jari ke lawan, 4 jari ke kita. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Bahaya memang dosa lidah ini. Bisa gak dipulihkan loh. Sama seperti Esau yang dikatakan menjual hak sulungnya itu. Menangis pun meminta gak dapat lagi. Itulah gak bisa dipulihkan namanya. Haleluya saudaraku. Dan Yakobus 4 ayat 1 dikatakan bahwa hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhlah penyebab pertengkaran. Hawa nafsu untuk memiliki sesuatu. Hawa nafsu untuk melakukan yang najis. Itulah yang menimbulkan pertengkaran. Dan dalam Titus 3 ayat 9 sampai 11 kita diminta agar menghindari percekcokan. Haleluya. Pastikan kita tidak terjerat dengan kejahatan lidah ini. Suami istri kalau bisa jaga lidah pasti gak bertengkar. Mungkin bertengkar karena hal-hal yang perlu diraih tetapi tidak lama bisa lagi mengampuni. Tapi pertengkaran itu jangan sampai menimbulkan dosa, mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang sia-sia atau berkata, "Kuceraikanlah kau," jangan sampai. Itu ditangkap setan.
Haleluya saudaraku. Kutinggalkanlah kau, jangan. Nanti saudara tinggalkan ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik. Haleluya. Nah, bagaimana cara menjaga lidah kita? Ini dia. Ya, apakah sukacita saudara mendengarnya? Agak keras ya, tapi nggak apa-apa lah demi hidup kita. Amin. Kita harus berhati-hati dalam menjaga lidah kita. Sebab Amsal 18 ayat 21 semua ini pasti tahu. Hidup dan mati, siapa suka menggemakannya? Gemakanlah yang baik. Aku diberkati, aku sembuh, aku sehat, aku dipakai Tuhan menjadi berkat. Perusahaanku meningkat, perusahaanku maju, anak-anakku berhasil, anak-anakku sampai pada rencana Tuhan. Haleluya. Menggemakan hal-hal yang baik. Dalam hal ini ada hamba Tuhan dari Amerika namanya Joel Austin. Bilang orang dia, nggak cocok itu jadi hamba Tuhan, itu motivator katanya. Yang mana putus? Yang pasti kalau kita mengucapkan yang baik, menggemakan yang baik, kita makan buahnya. Tetapi perlu juga dijaga, jangan hanya mengucapkan, perlu juga berjuang. Haleluya. Amsal 21:23 berkata begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau kita jaga mulut kita ini, enggak asbun, enggak asma, enggak asbak, dan lain sebagainya itu, kita terhindar dari kesukaran-kesukaran. Jadi kita harus menjaga lidah kita, yang berarti kita harus berkata benar. Dengan cara kita harus mampu menahan diri. Katakan, saya mampu menahan diri. Mazmur 39 ayat 2 berkata begini, aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Daud menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat, menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulut dengan kekang. Kekang artinya bisa dikontrol, memegang kendali. Kalau ekor kuda dikekang, itu terserah orang yang menariknya mau kemana dibawa. Begitulah mengekang lidah kita ini. Kita mengontrolnya, amin. Kita pegang kendali. Jangan seperti tadi asbunlah, asbaklah dan sebagainya, amin. Memang gak mudah. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan merupakan hal yang mustahil. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa. Katakan, saya bisa mengekang lidah saya. Karena memang ungkapan mengatakan memang lidah tak bertulang. Artinya enggak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Sekarang A, besok Z, atau 1 menit lagi bisa Z. Itu memang mudah dia. Karena dia enggak bertulang. Dengan lancar dan mudahnya perkataan demi perkataan bisa meluncur. Sekarang, cantik kali kau. 1 menit lagi, jelek kali kau. Bisa. Aku mengasihimu. Sebentar lagi, benci kali aku. Bisa. Inilah lidah tak bertulang. Jika tidak berhati-hati, memang kita bisa sulit mengendalikannya. Dan hati-hati. Salah satu permasalahan yang sedang terjadi di dunia akhir-akhir ini, lidah diganti dengan jari di sosial media. Itu dosa yang sama. Sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit memaki dengan kata-kata kasar tanpa peduli perasaan orang lain. Anak-anak Tuhan harus bisa mengontrol juga jarinya di sosial media. Haleluya.
Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Yakobus tentang lidah. Kalau kita baca Yakobus 3 itu judulnya dosa lidah. Dikatakan walaupun lidah suatu anggota kecil dari tubuh, namun dia seperti api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Nah, lidah ini walau kecil bisa menodai seluruh tubuh kita sebagai dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, bayangkan. Jadi kalau lidah ini tidak bisa dikontrol, dia dinyalakan oleh api neraka. Dan dikatakan tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Hanya oleh Roh Kudus kita bisa menjinakkannya. Sampai salah ini. Haleluya. Jadi betapa luar biasanya lidah kita. Kiranya ayat ini menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Katakan kiri kananmu, dosa lidah bukan sesuatu yang main-main. Haleluya. Nah, selanjutnya katakan tadi bagaimana caranya menjaga lidah. Pertama harus bisa menahan diri. Selanjutnya berkata benar dengan cara kita menyadari. Kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 4 sama-sama kita baca. Sebab sebelum lidahku. 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi kita harus sadar. Semua perkataan kita belum pun keluar sudah Tuhan tahu. Perkataan merupakan ekspresi hati kita. Ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Makanya dikatakan berpikir benar. Amin saudaraku. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati yang terdalam. Dia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut. Tetapi sesungguhnya ada saja orang ia hanya sekedar kemasan. Membungkus hatinya yang busuk. Membungkus pikirannya yang jahat. Dia bermulut manis tetapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Bilang kiri kanan muka belakang, Tuhan tidak dapat dibohongi. Amin. Selanjutnya, kemudian kita bagaimana berkata benar dengan cara kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan lidah kita, tetapi menggunakannya dengan cara yang benar. Perkatakan firman dan suka memuji-muji Tuhan. Dikatakan Mazmur 35 ayat 28. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu. Memuji-muji engkau sepanjang. Kalau di gereja ini sepanjang hari lagu rohani. Selama kami ada di rumah. Ya, kecuali memang udah hang laptopnya, ganti dengan handphone. Dan karena itu didorong kita pun memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita ingat-ingat masalah, kadang pikiran ini kan, kita kan masih manusia. Kejamnya dia ya Tuhan. Betapa kejamnya dia. Betapa bisa begitu. Tetapi kalau ada pujian dari mulut, diganti dengan betapa besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Jadi enggak lagi betapa kejamnya dia Tuhan, enggak lagi. Betapa besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
Mu yang tunggal. Amin. Saat kita percaya, kita diselamatkan. Itu lagunya. Jadi daripada berkata kejamnya dia, oh kasarnya dia, oh ngerinya dia, oh tak kusangka, tak kuduga. Lebih baik janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, sehingga semua masalah sirna. Haleluya. Belum laku jualan saudara, janjimu seperti fajar pagi hari. Kalau perlu angkat jualannya ke atas. Dari pagi belum laku Tuhan. Haleluya. Tapi janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Jadi daripada mengucapkan masalah, daripada memikirkan masalah, penuh puji-pujian kepada Tuhan sepanjang hari. Nah, berkata benar dengan cara kita harus menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. 1 Yohanes 3:18 berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan asal berbuat juga, tapi harus dalam kebenaran. Haleluya. Misalnya ketika kita berkata, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati. Oh, datang hujan, enak tidur. Ngapain ke gereja? Tapi berkata, aku mengasihimu Tuhan. Mengasihi Tuhan, laut pun kuseberangi, gunung Himalaya pun kudaki. Itu cinta. Haleluya. Kalau saya tadi pagi saya bilang gini sama Tuhan, enggak, karena sudah seminggu berdoa kan untuk ibadah ini, seminggu juga berdoa untuk cuaca. Lalu saya enggak gini lagi kan, Tuhan kau sanggup. Kalau ini dari setan, kau berkuasa menghentikannya. Kami pun berkuasa dalam nama Yesus, hujan berhenti. Makin deras. Kalau ini daripadamu, engkaulah yang menyanggupkan umatmu datang beribadah. Haleluya. Lalu kan lagu pujian kita tadi, apa yang tak pernah dilihat mata. Setan menyunting. Yang gak pernah kau lihat, kosonglah gerejamu. Kata setan. Tapi puji Tuhan, saudara bisa menyangkal diri semua. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Walau mungkin beberapa orang ada yang kalah, tetapi yang pasti saudara yang datang ini sudah sangat saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkata, aku cinta kau Tuhan, samudra yang luas pun akan kuseberangi, gunung Himalaya pun akan kudaki. Haleluya. Aku mengasihimu Tuhan, tapi malas beribadah. Enggak mau memiliki waktu sate. Apa itu sate? Saat teduh. Enggak mau bersaat teduh. Enggak mau baca skedul. Di dosa Pak saya tanya, siapa yang baca skedul? Enggak banyak. Ya, karena di hari Jumat di dosa Pak saya sampaikan skedul hari itu. Ibrani 12. Ya, saudaraku, biarlah kita, kalau kita berkata aku cinta Tuhan, cinta firman-Nya. Haleluya. Dan kalau kita tidak mau, perkataan kita sama sekali tidak bermakna. Ongkosnya kau, kata Tuhan. Omong kosong. Alkitab berkata agar kita bertindak sesuai firman. Yosua 1:8. Ini ayat hafalan biasa orang training ini. Yosua 1:8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang mau berhasil dan beruntung katakan saya. Kita harus bertindak sesuai firman. Ada orang yang ucapannya manis, lemah lembut, meyakinkan, penuh karisma dan lain sebagainya.
Bahkan mereka memakai ayat-ayat firman yang diputar balikan menurut jalan pikirannya sendiri. Namun penuh tipu daya menyesatkan banyak orang. Kita gak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Betul? Betul? Kalau ada kumpulan 100 orang, gak bisa kita senangkan hati semua 100 orang itu. Alkitab berkata, selain menjaga ucapan, terlebih menjaga tindakan. Kalau tadi Asbun, apalagi tadi? Asma dan Asbak, sekarang Omdo. Banyak orang Omdo. Apa Omdo? Omong doang. Ada Ombes. Apa Ombes? Omong besar. Ada Ompong. Omong kosong melompong. Saudaraku, jangan demikian. Harus bertindak sesuai firman. Aku cinta kau Tuhan, bertindaklah sesuai firman. Aku beribadah apapun situasinya. Badai pun datang, aku akan beribadah. Haleluya. Jangan omdo-ombos, ombes dan ompong. Amin saudaraku. Nah, saudara kekasih, biarlah kita semuanya bisa menjaga lidah kita. Amin. Alkitab adalah sumber kebenaran. Kalau mau berkata benar, bacalah Alkitab. Renungkanlah. Dikatakan Mazmur 100, Mazmur 1 maksud saya, ayat 1 sampai 3. Kita baca loh, ini suka, ini kita pasti. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah, dan yang merenungkan Taurat itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, itulah yang Tuhan mau. Tetapi dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berarti bijaklah dalam pergaulan. Tanpa sadar, pergaulan kita bisa mempengaruhi kita lebih cepat daripada kita mempengaruhi mereka. Itu udah pasti. Hati-hati dalam memilih pergaulan atau komunitas. Pilihlah komunitas yang saling membangun di dalam Tuhan. Sharing dan curhatlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan curhat dengan orang-orang yang duniawi. Lalu ya, kalau di antara kumpulan hanya saudara yang orang percaya, jangan curhat kepadanya. Kecuali misalnya kalau tentang bisnis ini dan itu, tapi kalau masalahmu, masalah rumah tanggamu, masalah anakmu, jangan curhat pada orang dunia. Haleluya. Menjauhi hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi kita. Film kah, internet kah, lirik lagu kah, games kah. Kalau kita dengar-dengar games itu, anak saya kadang bermain games dia. Saya bilang jangan pakai headset, biar saya dengar. Saya dengar kalau ada sedikit saja cakap kasar, matikan itu. Itu bisa merusak anak-anak kita. Itu udah pergaulan buruk juga. Walau dia nggak bergaul dengan orang jahat, tapi bergaul dengan sosial media, games yang tidak tahu cakap benar. Di situ yang cakap binatang, yang cakap kotor lah. Jangan biarkan anak-anak kita di situ. Amin. Bijaklah dalam memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Anak-anak kami muda-mudi, bijaklah dalam bergames. Haleluya. Banyak kok yang bisa dilihat di apa itu, di internet itu. Hal-hal yang membangun. Lihat orang-orang yang bisa, misalnya olahraga, talenta-talenta yang luar biasa, master chef kah dia, ya, yang voli kah, yang basket kah, yang futsal kah, yang nyanyi kah, banyak hal positif. Jangan ambil yang merusak persekutuan kita, amin. Isi hidup dengan hal-hal yang baik dan benar.
Saat teduh dengan Tuhan adalah kunci utama menjauhi kejahatan. Amin. Biarlah kita semakin intim dengan Tuhan dan meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa pribadi, membaca Alkitab kita, beribadah, melayani dengan hati yang tulus. Banyak juga orang melayani nggak tulus. Jadi bukan asal melayani. Melayani dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan dan sesama. Kita melayani karena mengasihi Tuhan dan mengasihi orang itu. Tidak ada embel-embel lain. Haleluya. Yang terakhir, masih sabar? Alkitab sumber kebenaran. Kita baca ayat terakhir. Yohanes 8, ayat 2 terakhir lah ya. Yohanes 8, ayat 31-32. Sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu, Yohanes 8, 31. Oh iya. Maka katanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman-Ku. Itulah murid Tuhan. Haleluya. Dan 1 Korintus 2:16b berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau mau pikiran benar, tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita mau berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, kita harus tetap dalam firman. Artinya suka membaca firman dan merenungkannya hanya hari Minggu. Merenungkannya siang dan malam. Dan jika kita berpikir benar, kita berkata benar, tindakan kita pun bisa benar. Cara yang paling baik mengontrol pikiran kita, yaitu kita persembahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita kepada firman. Kita serahkan total. Kaulah yang mengendalikan Tuhan, seperti firman Tuhan minggu lalu. Maka dengan demikian kita mudah memikirkan hal-hal rohani. Terutama jika kita melatih diri kita berdoa pagi, membaca firman, merenungkannya siang dan malam. Kekhawatiran, dendam, sakit hati, pahit hati, kekecewaan itu akan sangat mengotori pikiran. Dengan demikian bisa selalu berpikir negatif. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bebas dari situ, amin. Sebagai contoh, sebuah ilustrasi. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Satu pohon, ini supaya kita dapat menguasai lidah kita ini ya. Satu pohon dapat menghasilkan jutaan korek api, betul? Ini batang korek api seperti ini. Satu pohon, ini jutaan bisa dihasilkannya. Ya. Tapi satu batang korek api seperti ini dapat membakar juga jutaan pohon. Lihat perbandingannya. Ini kecil, tapi jutaan pohon bisa dibakar. Jika diibaratkan batang korek api ini, itulah pikiran negatif kita. Maka satu pikiran negatif dapat membakar semua pikiran positif yang kita punya selama ini. Untuk itu kita harus selalu berpikir positif. Berpikir benar. Berpikir firman. Karena pikiran negatif dapat membakar atau menghancurkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Pikiran negatif bisa membakar impian-impian kita, mimpi-mimpi kita. Bisa membakar semangat dan harapan kita sehingga kita tidak memiliki harapan lagi. Kita tidak bisa bergerak maju dalam hidup kita. Batang korek api ini mempunyai kepala, betul? Tapi tidak punya otak. Ada kepalanya tapi tidak punya otak. Kita punya kepala dan punya otak. Untuk itu, karena nggak punya otak itu dia, setiap kali ada
gesekan kecil aja pun mudah terbakar. Lihat. Haleluya. Gesekan kecil kan? Mudah terbakar. Karena dia tidak punya, karena saya dan saudara punya otak, jangan mudah terbakar emosi. Haleluya. Kita mempunyai kepala dan mempunyai otak. Untuk itu alangkah bijaksana kalau tidak perlu selalu terbakar oleh amarah karena gesekan-gesekan kecil yang terjadi dalam hidup kita. Jadilah orang yang sabar. Pegang dada saudara, sabar. Sabar. Jangan cepat emosian. Jangan seperti korek api mudah terbakar. Haleluya. Pengkhotbah 10:4b berkata, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bahkan Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, yang menguasai pikirannya, melebihi orang yang berebut kota. Haleluya. Kesabaran itu terkadang pahit, tapi buahnya manis. Saya ulangi. Kesabaran itu terkadang pahit, karena kenapa pahit? Pengen membalas. Pengen langsung menjumpai. Apa katamu? Pengen. Tapi ditahan. Pahit. Tapi kalau kita sabar, berbuah manis. Masih panjang jalan kita, amin. Masih mau panjang umur? Makanya disampaikan firman ini, jaga lidah. Baik kita menikmati yang baik. Sabar itu pahit tapi buahnya manis. Untuk itu selalulah berpikir benar. Berpikir positif. Jadi camkanlah hari ini, sudahkah saya berpikir benar? Tiap hari camkan. Sudahkah saya berkata benar? Sudahkah saya bertindak benar? Kita evaluasi diri tiap hari, amin. Kalau orang gak bisa menasihati kita, ada Roh Kudus. Semua orang yang lahir baru pasti ada Roh Kudus. Kalaupun mungkin belum bahasa roh. Karena bahasa roh itu kuasa. Tapi kalau sudah lahir baru pasti ada Roh Kudus. Bahasa roh itu diberikan kepada kita kuasa menjadi saksi. Tapi Roh Kudus yang bicara kepada kita, bagi orang yang lahir baru pasti ada. Jadi kalau orang gak bisa menasihati kita, yang namanya lahir baru, ada bisa Roh Kudus bicara di hatinya. Itu sebabnya selalu evaluasi. Apakah pikiranku sudah benar? Apakah perkataanku sudah benar? Apakah tindakanku sudah benar? Karena pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mendatangkan kehidupan yang berbahagia. Saya ulang. Demi hidup kita, jauhilah dosa lidah yang sudah disampaikan tadi. Amin. Demi hidup kita, demi saudara bisa tidur tenang, demi saudara bisa sehat, berpikirlah benar, berkatalah benar, jangan suka bohong, jangan menipu, jangan nanti lidah kita dikerat. 7 itu tadi dosa lidah itu ya. Saudaraku, saudara bisa tidur tenang karena hidup jujur, apa adanya, dan yang paling penting, kita nikmati hidup, umur panjang, dan menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Amin. Adakah saudara diberkati? Ada yang marah? Kalau marah jumpai saya nanti, jangan di belakang ya. Bolak-balik saya katakan, jumpai saja, jangan di belakang. Bu, salah ini bu. Bu, tersinggung aku bu. Jangan di belakang-belakang. Itu seperti dosa-dosa lidah tadi ya. Berapa itu tadi? Lidah berdusta, menghancurkan hati, mengutuk, menggosip, bertengkar, kata sia-sia, menimbulkan perpecahan. Yang selalu dikatakan tadi, jangan kau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah
mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Tuhanlah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya padamu.